Halo Tribuner, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini edisi Jumat 16 Mei 2025. Selama beberapa menit ke depan, sejumlah informasi terupdate dari Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Persaudaraan SMA Kristen YPKPM dan SMA Muhammadiyah Ambon berbeda satu rasa. Semangat persaudaraan dan toleransi antar umat beragama kembali bergema di Kota Ambon melalui kegiatan kolaborasi budaya yang bertajuk Berbeda Satu Rasa. Inisiatif yang mempertemukan siswa dan guru dari SMA Kristen YPKPM Ambon dan SMA Muhammadiyah Ambon ini bertujuan untuk memperkuat sikap saling menghargai dan menghormati di tengah keberagaman. Kegiatan Pela antar sekolah ini telah memasuki kali ketiga pelaksanaannya. Sebelumnya, kedua sekolah telah sukses menggelar buka puasa bersama dan kunjungan balasan dari SMA Muhammadiyah ke SMA Kristen YPKPM dengan persembahan tarian samba dan kolaborasi seni lainnya. Kali ini giliran SMA Kristen YPKPM yang menyambangi SMA Muhammadiyah Ambon dengan beragam pertunjukan seni dan budaya. Jumat 16 Mei 2025. Lebih dari 250 siswa dan guru dari kedua sekolah turut hadir dan memeriahkan acara ini. Kolaborasi budaya ini dipandang sebagai strategi efektif dalam penguatan nilai-nilai Pancasila sejalan dengan kurikulum yang berlaku. Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Ambon, Siti Marasabesi, menyampaikan rasa syukurnya atas kesempatan yang terus diberikan untuk berkolaborasi dan saling mendukung dalam bidang budaya antara kedua sekolah. Senada dengan hal tersebut, Kepala Sekolah SMA Kristen YPKPM Ambon, Dr. Anda Ella Turiu menjelaskan bahwa tujuan utama dari kegiatan kolaborasi ini adalah untuk menjembatani perbedaan dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan saling menghargai antar sesama. Dalam kegiatan yang berlangsung penuh keakraban ini, berbagai pementasan seni dari kedua sekolah ditampilkan dengan apik. SMA Kristen YPKPM memukau hadirin dengan penampilan alat musik tradisional yang dimainkan oleh para siswa. Lantunan merdu paduan suara yang membawakan lagu khas Ambon, Ambon Manise. Sementara itu SMA Muhammadiyah Ambon kembali menyuguhkan keindahan gerak dan ritme melalui tarian samba yang energik. Kedua sekolah memberikan penampilan terbaik mereka, menunjukkan kekayaan budaya masing-masing dengan harapan agar tali silaturahmi dan hubungan Pela Gandong yang telah terjalin erat ini dapat terus terjaga dan semakin kuat. Kegiatan kolaborasi budaya berbeda satu rasa ini menjadi bukti nyata bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk menjalin persaudaraan dan saling menghargai. Semangat kebersamaan yang terpancar dari kegiatan ini diharapkan dapat terus membekas dan menginspirasi generasi muda di Ambon untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan persatuan. Besar harapan saya semua ke depan tali silaturahmi ini akan selalu terjaga sampai generasi-generasi berikutnya sehingga peserta didik kami yang baru masuk bisa mengetahui bahwa kita punya ikatan Pela dengan SMA KPM Ambon, sehingga dari tempat ini saya sangat berharap semua ke depan kegiatan-kegiatan seperti ini mungkin kita akan masukkan dalam kegiatan rutin tertentu sehingga tali persaudaraan silaturahmi antara SMA Muhammadiyah dengan SMA KPM Ambon akan terus terjaga. Seperti harapan dari Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah, demikian pula kami agenda sekolah Pela ini, walaupun proyek penguatan profil pelajar Pancasila telah berganti menjadi 7 kebiasaan baik anak Indonesia hebat, tetapi filosofi dari dimensi profil pelajar Pancasila terus akan kami tingkatkan dengan cara kami terus membangun silaturahmi dan kolaborasi. Seperti harapan tadi bukan terbatas pada cuma kolaborasi, tapi mungkin pertukaran. Mungkin guru kesenian datang mengajar kesenian atau seni musik dan anak-anak juga bisa
belajar di SMA Kristen dan sebaliknya, sehingga memupuk tali persaudaraan kita ke depannya. Vento Batfuto laporkan anak kandung atas dugaan pencemaran nama baik di media sosial. Babak baru dalam konflik keluarga produser musik ternama Vento Batfuto semakin terkuak. Tak hanya berseteru dengan mantan istri, Asteria Iren Lerebulan, kini Vento mengambil langkah mengejutkan dengan melaporkan anak kandungnya sendiri Pinkan ke ranah hukum. Dugaan yang dilayangkan yakni pencemaran nama baik melalui media sosial. Laporan dengan nomor STTP-79-5- di Treskrimsus ini menjadi bom waktu yang semakin memperkeruh suasana di tengah pusaran masalah rumah tangga Vento. Kepada sejumlah awak media Selasa 13 Mei 2025, tunangan penyanyi Putri Pasania ini tak gentar membeberkan alasannya menyeret darah dagingnya ke jalur hukum. Vento menjelaskan bahwa permasalahan ini bermula ketika anak-anaknya meminta uang kepadanya sekitar bulan Februari atau April lalu. Ia kemudian mengatakan agar anaknya meminta uang kepada ibunda mereka, Asteria, yang baru kembali pada Januari 2025 setelah menghilang sejak November 2022. Lebih lanjut, Vento menjelaskan terkait menghilangnya Asteria yang menurutnya tanpa kabar selama lebih dari 2 tahun. Amarah Vento kian tersulut dengan adanya laporan dugaan penelantaran anak yang dilayangkan Asteria. Ia merasa diperlakukan tidak adil, mengingat dirinya lah yang seorang diri mengurus anak-anak selama mantan istrinya menghilang. Tak hanya melaporkan Pinkan, Vento juga memastikan telah melaporkan balik Asteria atas dugaan penelantaran anak. Dengan keyakinan penuh, Vento menyatakan bahwa langkah hukum ini diambil bukan tanpa alasan. Ia merasa berada di pihak yang benar dan memiliki bukti-bukti yang tak terbantahkan. Vento pun menunjukkan kesiapannya untuk menghadapi segala kemungkinan, termasuk jika kasus ini berlanjut ke meja hijau. Menurut pengakuan Vento, pencemaran nama baik yang diduga dilakukan Pinkan terjadi melalui unggahan di akun media sosial Facebook dan TikTok milik sang anak. Terpisah dari itu, Pinkan mengaku kecewa dan sangat terpukul atas pelaporan oleh ayah kandungnya. Lebih lanjut, Pinkan mengungkapkan perasaan sakit hati atas perlakuan yang dirasakannya dan saudara-saudaranya. Menurut Pinkan, unggahannya di media sosial yang diduga menjadi dasar pelaporan pencemaran nama baik tersebut merupakan ungkapan jujur dari isi hatinya dan adik-adiknya. Beta sudah screenshot dan beta sudah print dan beta sudah lampirkan ke Polda untuk laporan ini. Jadi awal permulaan konflik ini terjadi dari masalah ini. Yang beta bilang kata, ya minta di mama dulu, bapak ini kan belum ada uang. Nah itu terjadi ini langsung status naik. Pinkan pun status naik yang status pertama ini. Makalah muncul gejolak status yang besar sekarang ini. Awalnya dari sini. Kira-kira itu. Ya, kita masuk saja kan gimana? Resmo?
Dari Kota Ambon kita ke Maluku Tengah, Tribuners, sidak bangunan 5 lantai milik Bos Toko Liang, DPRD Malteng temukan sejumlah kejanggalan. Komisi 3 DPRD Maluku Tengah menginspeksi dadakan atau sidak bangunan 5 lantai milik Bos Toko Liang, Andreas Intan yang dibangun di dekat kawasan Bundaran Kota Masohi, Jalan Abdullah Solisa, Kamis 15 Mei 2025 petang kemarin. Rupanya bisnis perhotelan oleh pengusaha sukses itu disidak lantaran sejumlah kejanggalan yang ditemukan DPRD, termasuk dugaan maladministrasi izin mendirikan bangunan. Dalam sidak tersebut, Komisi 3 DPRD Maluku Tengah turut serta menghadirkan staf teknis Dinas PUPR Maluku Tengah untuk mengukur luasan bangunan guna mencari tahu kesesuaian dengan izin yang diperoleh dari Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP Maluku Tengah. Terkuak luasan bangunan dan jumlah lantai tidak sesuai dengan izin mendirikan bangunan atau IMB yang sekarang telah berubah nomenklatur menjadi Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG. Pasalnya, luasan bangunan Hotel Intan sesuai PBG yang terbit ialah 20 kali 25 meter. Ternyata saat pengukuran langsung luasnya mencapai 22,45 kali 26 meter. Sama halnya dengan jumlah lantai bangunan yang diperoleh izin ialah 3 lantai, namun hingga saat ini proses pembangunan sudah mencapai 5 lantai setengah. Anggota Komisi Muhammad Nafis Amahoru dari fraksi PKS mengatakan pengerjaan bangunan ini memiliki prosedur izin dan pembangunannya agak keliru. Tapi lanjut Nafis, dalam prosesnya, pebisnis perhotelan itu tidak tuntas berurusan Dinas PUPR Maluku Tengah untuk memperoleh izin teknis, namun langsung berurusan dengan Dinas PTSP Maluku Tengah. Dari tinjauan dan temuan yang diperoleh, maka tentu Komisi 3 akan melakukan rapat gabungan antara Komisi, Dinas PUPR Maluku Tengah, dan Dinas PTSP untuk mengambil langkah-langkah dalam rangka menyelesaikan persoalan yang sudah terjadi. Itu bahwa prosedur pelaksanaan ini yang agak keliru dari pelaksanaan pembangunan ini. Kan dalam regulasi itu mengisyaratkan bahwa sebelum pembangunan yang dilakukan itu perlu ada satu surat dari Dinas PU yang namanya izin membangun, pertimbangan teknis untuk izin membangun. Tapi itu tidak pernah diminta oleh investor. Mereka langsung saja ke PTSP untuk meminta izin. Jadi IMB dari PTSP itu hanya 3 lantai. Dari DPRD ini mereka tentunya keluar daripada apa yang mendapat IMB daripada PTSP. 5 lantai. Bahwa dalam perhitungan untuk mendapat IMB itu harus mereka ikuti itu. Karena itu sudah ditetapkan berapa besar biayanya untuk bangunan itu, berapa biaya yang harus disiapkan oleh setiap investor itu sudah. Tapi yang lebih jelas setelah nanti kita melihat dan pembuktian dari pihak PTSP bahwa dari pihak investor itu akan memberikan untuk retribusi itu berapa, baru nanti dikalikan dengan bangunan dan bangunan yang ada. Ya. Ya. Lalu begini Pak, kalau boleh betul bisa minta dia punya surat izin yang bangun gitu. Artinya dia punya luasan kayak contoh yang tadi ukur itu, apakah di dalam ketentuan itu sesuai dengan fisik bangunnya. Karena kalau cuma ukur-ukur itu hitung dia lantai kan memang secara ketentuan sudah melanggar. Tapi kalau di dalam artinya kita jadi gini sebagai rasa mandi. Bisa membantu kalau nanti kita sampaikan ke kantor bahwa nanti mau bawanya ke mana. Kalau bisa hari ini biar di sini ada rapat.
Dugaan maladministrasi perizinan hotel milik Andreas Intan di Masohi, Dinas PTSP jadi sorotan. Dugaan maladministrasi terkait perizinan pembangunan Hotel Intan terkuak saat dilakukan inspeksi dadakan atau sidak oleh Komisi 3 DPRD Maluku Tengah di Jalan Abdullah Solisa, Kota Masohi, Kamis 15 Mei 2025 petang. Bagaimana tidak, prosedural izin dinilai cacat lantaran tidak tuntas berurusan dengan Dinas PUPR Maluku Tengah untuk memperoleh izin teknis. Namun, manajemen Hotel Intan langsung memperoleh izin mendirikan bangunan atau IMB yang telah berubah nomenklatur menjadi Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG dari Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP Maluku Tengah. Tim teknis Tata Bangunan Dinas PUPR Maluku Tengah, Muhammad Zain Kielanohon, saat diwawancarai, ia membenarkan tindakan maladministrasi itu. Kata dia, dari awal prosedur izin tidak melalui Dinas PUPR Maluku Tengah secara tuntas. Awalnya memang proses izin tersebut melalui dinas. Sayangnya selama proses terjadi putus kontak. Ia mengaku proses kepengurusan izin teknis tidak selesai dengan Dinas PUPR, bahkan sampai terakhir izin teknis dari dinas belum keluar. Sayangnya proses perizinan tetap berlanjut ke Dinas PTSP. Ditegaskan soal tindakan maladministrasi, Zain mengaku bisa dianggap seperti itu. Ia merincikan berdasarkan informasi yang ia peroleh bahwa izin dari Dinas PTSP, luasan bangunan yang diizinkan 20 kali 25 meter. Namun saat proses pengukuran ternyata luasan bangunan 22,45 kali 26 meter. Anggota Komisi 3 DPRD Maluku Tengah Muhammad Hafiz Amahuru juga menerangkan hal yang sama. Kata dia, proses izin teknis dari PUPR sebetulnya berkaitan dengan kapasitas bangunan dan kelaikan untuk menjamin keandalan teknis bangunan dan mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan. Selain itu, diperlukan juga untuk perhitungan retribusi atau PAD daerah, harusnya pengusaha perhotelan mengikuti regulasi tersebut. Sementara itu, Tribunambon.com mencoba menemui pimpinan Dinas PTSP Maluku Tengah untuk dilakukan konfirmasi. Sayangnya, ia tidak berada di kantornya. Selama proses itu kemudian putus kontak dari pihak pemohon, sama sekali tidak ada komunikasi. Tiba-tiba izin udah keluar, itu yang jadi. Izin teknisnya dari kita, baru pembayaran di PTSP. Tapi selama proses pengurusan izin teknis sampai terakhir tuh izin teknis kita belum keluar. Saya sebagai staf Tata Bangunan, kita hanya melaporkan ke atasan aja. Nanti keputusannya bagaimana atasannya komunikasi dengan Pak Bupati dan Masek. Jadi yang kita dapat informasi yang saya sendiri belum tahu ya, karena izinnya kan prosesnya dari PTSP, tapi saya dengar informasinya itu luasannya itu 20 kali 25. Cuman saat kita pengukuran itu sekitar 22,45 kali 26, sekitar itu. Jadi agak lebih dari izin yang dikeluarkan dari PTSP. Udah menjual tuh panjang. Udah menjual tuh panjang. Ayo. Coba dulu.
Nah kan izin sudah terlanjur keluar dari CTSP ini, Kapolres. Jadi DPR Informasi lainnya Tribuners, warga resah akses jalan menuju Lehitu Barat, Malteng makin rusak parah. Kondisi jalan di Desa Hatu, Kecamatan Lehitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah kian meresahkan warga setempat. Pantauan tribunambon.com pada Kamis 14 Mei 2025 sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Timur memperlihatkan satu-satunya ruas jalan utama di desa itu dipenuhi lubang dan gelombang yang signifikan. Jalan yang terletak persis di tepi pantai ini mengalami kerusakan parah akibat terjangan ombak laut yang terus-menerus. Akibatnya permukaan jalan menjadi tidak rata, bergelombang, bahkan seringkali tergenang air. Lebih mengkhawatirkan lagi ditemukan lubang dengan diameter lebih dari 6 cm dan kedalaman mencapai lebih dari 30 cm menjadi ancaman nyata bagi keselamatan para pengendara yang melintas. Para pengguna jalan, baik pengendara sepeda motor maupun mobil, terpaksa memperlambat laju kendaraannya guna menghindari terjebak dalam lubang tersebut. Kondisi ini tidak hanya memperlambat mobilitas warga, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan. Uce, salah seorang warga Desa Hatu, mengungkapkan kesedihannya atas kondisi jalan yang rusak parah. Ia menuturkan bagaimana abrasi air laut semakin parah akibat rusaknya pembatas ombak. Lebih lanjut, Uce menjelaskan bahwa upaya perbaikan pembatas ombak dan penambalan jalan sebelumnya hanya dilakukan secara swadaya oleh kelompok masyarakat dengan dana yang dikumpulkan dari warga sekitar. Uce juga menyoroti kehadiran pemerintah daerah dalam berbagai acara keagamaan yang pernah diadakan di wilayah tersebut seperti Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesparawi ke-14 pada Desember 2023 dan Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat kabupaten pada Mei 2023. Menurutnya, para peserta acara tersebut harus melewati jalan dengan kondisi tambalan seadanya, sementara pemerintah terlihat hadir dalam kegiatan tersebut. Uce bahkan memprediksi dampak buruk yang lebih luas jika kondisi ini terus diabaikan. Ia menambahkan bahwa abrasi yang terus terjadi telah memaksa sebagian besar penduduk daerah pesisir untuk membangun rumah di daerah pegunungan demi menghindari potensi bencana. Selain kerusakan jalan yang mengancam keselamatan, lubang-lubang yang menganga juga menyulitkan pengendara untuk menggunakan jalur kiri dan kanan secara aman. Kondisi ini semakin memperparah potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Uce meminta perhatian serius dari pemerintah untuk segera memperbaiki akses jalan tersebut demi keamanan dan kenyamanan seluruh masyarakat. Kamu bisa bayar pakai kiris ke sini? Bapak kayaknya
jalan sini. Gitu. Cuma bisa bayar pakai kiris ke sini. Bapak kayaknya sudah tuh pas jalan sini. Gitu. Sudah tuh pas jalan sini. Kita ke informasi terakhir Tribuners, landmark Langgur mendadak bersih pasca kunker Gubernur Hendrik Lewerisa. Landmark Kota Langgur di Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra mendadak bersih setelah dijadikan pusat kegiatan pertemuan stakeholder dan pembinaan Kamtipmas oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa Senin 12 Mei 2025 lalu. Pantauan tribunamon.com, Kamis 14 Mei 2025, landmark yang sementara dalam proses penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Tual atas dugaan korupsi pembangunan tersebut lebih tertata rapi dan bersih dari hari-hari sebelumnya. Terlihat rumput-rumput yang tumbuh di sela-sela tanaman hias kini telah dipangkas dadakan, sementara tidak terlihat satu sampah pun yang nongol seperti hari biasanya. Sedangkan aparat dari Satuan Brimob masih terlihat berjaga di depan lapak-lapak UMKM yang hingga kini belum beroperasi. Dina, salah satu pedagang di belakang landmark Langgur, mengakui pasca kunjungan Gubernur Maluku terlihat puluhan orang membersihkan kawasan ini. Menurutnya di waktu malam juga sudah semakin terang, lampu-lampu taman yang mati sudah kembali berfungsi.
Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa, Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi